Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini ya. Nah, saya harap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan memuji Tuhan, kita mau menyanyi pujilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan hati yang bersuka cita. Oke, sudah siap semuanya? Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Ya, bagus ya. Kita akan nyanyi selanjutnya adalah laut lebar dan luas ya, tentang kasih Tuhan yang besar bagi kita. Kita mau nyanyi. Menjadi anak-anaknya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu bagi kami. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan hari ini juga kami bersyukur bisa memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah teman-teman kami semuanya, apapun kondisi mereka, biar mereka juga bisa memuji Tuhan dengan baik. Kalau ada yang sakit, tolong kuatkan tubuh jasmaninya, berikan kesembuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, kalau ada yang terkena COVID-19, berikan mereka semangat Tuhan, kekuatan supaya bisa diberikan Tuhan kesembuhan dan mengalahkan penyakitnya karena kekuatan dari Tuhan juga. Berkati obat yang mereka minum. Terima kasih, berkati acara kami sampai akhir, juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita punya ayat hafalan minggu yang lalu dari 1 Petrus 2 ayat 24. Apakah kalian sudah hafal? 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. Siapa maksudnya? Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita menghafalkan ayat hafalan kita dengan kita mengingat firman Tuhan, itu yang menjadi senjata dan kekuatan bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Sebelumnya kita menyanyi dulu Karena Allah Cinta. Karena Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semuanya. Ya, karena itu mari kita mengucapkan kepada Tuhan.
akan bercerita firman Tuhan hari ini. Kami persilakan. Baik adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, puji Tuhan ya, hari ini bisa sehat, bisa datang lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini hari yang baik, hari Minggu, untuk kami bisa beribadah. Terima kasih untuk adik-adik semua boleh ikut sekolah minggu. Dan kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua, beri kesehatan, berikan kepintaran, bijaksana, terutama berikan iman di hati mereka. Berkati juga kondisi ini supaya makin hari makin baik, dan Tuhan menjagai supaya kami tetap sehat di dalam Tuhan. Ampunilah dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa artinya saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat atau orang-orang yang telah mendengar apa yang sudah terjadi. Nah, orang-orang yang melihat Tuhan Yesus dan yang sudah melihat Tuhan Yesus dan dari kebangkitannya, dari kematiannya dan bangkit dan memberitahukannya kepada orang lain tentang kebangkitan Kristus, maka itu disebut saksi. Nah, adik-adik, murid-murid masih seperti tidak percaya, masih heran apa yang terjadi dengan Yesus, yaitu Yesus mati di kayu salib di antara dua orang yang berdosa. Nah, mereka sangat takut. Mereka pergi ke sebuah rumah, murid-murid pergi ke sebuah rumah dan mengunci pintu rumahnya. Mereka takut kalau nanti mereka bisa ditangkap, takut ditangkap, atau mereka takut disalibkan. Nah, kemudian ya mereka bersembunyi. Nah, adik-adik sekalian, ada orang-orang yang jahat yang benci dengan Tuhan Yesus. Mereka takut kalau mayat Yesus itu ya yang sudah dimasukkan ke dalam kubur oleh Yusuf dari Arimatia yang menurunkannya dari kayu salib dan dimasukkan ke dalam kubur milik Yusuf dari Arimatia dan menggulingkan batu yang besar untuk menutupi kubur itu. Dan orang-orang yang benci dengan Tuhan Yesus takut nanti kalau ada orang yang mencuri mayat Yesus dan menyebutnya Yesus bangkit. Lalu Pilatus, ya gubernur penguasa pada saat itu, menyuruh supaya prajurit-prajurit menjaga ya kubur itu siang dan malam supaya memastikan tidak ada yang boleh atau yang dapat mengambil mayat Yesus dari kubur itu. Maka pagi-pagi benar beberapa wanita datang ke kubur itu setelah 3 hari setelah Yesus dikuburkan. Mereka datang ke tempat itu. Wanita-wanita itu atau perempuan-perempuan itu membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Kemudian untuk meminyaki mayat Yesus, dan itu mereka lakukan karena mereka mau menunjukkan bahwa mereka sangat mengasihi Yesus. Nah, mereka dalam perjalanannya mereka berbincang-bincang satu sama yang lain. Lalu mereka berkata, lalu nanti siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Karena batunya besar, tidak ada yang bisa menggeser atau menggulingkannya. Lalu mereka tiba di tempat makam Yesus itu, di tempat Yesus dikuburkan. Lalu mereka melihat ke dalam, adik-adik. Rupanya ya mereka tidak ada ya mayat Yesus di dalam. Mereka hanya melihat kain kafan yang sudah kosong, tetapi mereka sangat ketakutan. Ada seorang malaikat itu sudah
datang membalikan apa? Batu yang besar itu. Rupanya Allah menggunakan gempa yang besar dan menyuruh seorang malaikat untuk membalikan batu yang besar itu, sehingga mereka sangat gentar, sangat takut melihat malaikat itu. Apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Kamu jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus. Katanya dia sudah bangkit seperti yang sudah pernah dikatakannya. Pergilah, beritahukanlah kepada murid-muridmu yang lain." Katanya. Mereka sangat gemetar, ya. Mereka juga sangat heran dan gemetar, juga sangat gembira ya. Kemudian mereka pergi dengan cepat-cepat dari kubur itu. Mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain, dan Petrus dan Yohanes pun mendengar kabar itu dari mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Petrus dan Yohanes cepat-cepat mereka berangkat ke kubur Yesus, mau melihat apa yang sudah terjadi. Yohanes lebih cepat, dia berlari dengan cepat dan dia langsung menjenguk, melihat lubang atau kubur itu. Sekarang tidak ada lagi di dalam kubur itu mayat Yesus, tinggal kain kafannya yang sudah kosong. Kemudian datang lagi siapa? Petrus dengan cepat-cepat dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam kubur itu dan melihat tidak ada. Yohanes juga ikut masuk ke dalam melihat, memeriksa apakah mayat itu ada atau tidak. Tidak ada. Mereka sangat heran. Lalu mereka keluar dan mereka pergi dari tempat itu. Mereka sangat, murid-murid itu, Petrus dan Yohanes keluar dan pulang untuk memberitahukan juga kepada murid-murid yang lain, Nah, adik-adik, kemudian setelah mereka melihat keadaan atau kubur yang sudah kosong itu, mereka juga sangat senang dan ingin menyaksikan, memberitahukan kepada yang lain tentang kubur Yesus yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, kemudian ada juga Maria Magdalena ini, seakan-akan dia sudah ikut bersama-sama dengan yang lain melihat kubur itu, tetapi dia seperti belum percaya bahwa Yesus bangkit, belum percaya sebelum melihat mayatnya. Dia pikir jangan-jangan Yesus mati, mayat Yesus dicuri. Siapa yang mencurinya? Katanya dia sangat sedih, dia sangat disedih sekali. Air matanya bercucuran ke pipinya. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang. Dia mau datang Dia mau datang ke tempat kubur Yesus, mau memastikan, mau melihat lagi apakah benar. Tapi dalam hatinya, siapa yang mencuri? Dia datang ke kuburan itulah memastikannya. Tapi dia masuk menjenguk ke dalam kubur itu, dia lihat tidak ada mayat Yesus. Yang ada malaikat 2 orang, satu di bagian atas dan satu di bagian kepala, satu di bagian kaki tempat Yesus dibaringkan itu. Lalu Maria Magdalena sangat terkejut melihat siapa? Melihat malaikat itu. "Siapa? Ibu, kenapa kamu sedih?" katanya. Dia berkata, Maria menjawab, dia sedih karena Yesus sudah ditangkap dan disalibkan. Sekarang mayatnya diambil. Saya tidak tahu di mana dia diletakkan, katanya. Kemudian Maria berpaling sambil menunduk. Kemudian malaikat itu kembali berkata, "Ibu, kenapa kamu sedih?" Dia berpikir bahwa yang bicara itu adalah penjaga taman. "Tuanku, kalau Tuanku yang mengambil mayat Yesus, tolong tunjukkan, aku mau mengambilnya. Di mana Tuanku meletakkannya, aku mau mengambilnya." Kemudian
Maria, Tuhan Yesus menyebut atau memanggil namanya. Maria, katanya, "Hah?" Dia heran. Itu seperti suara Yesus yang sudah dia kenal. Langsung Maria sangat mengenal suara itu dan dia langsung mengenal Yesus. "Tuhanku," katanya. Lalu dia sangat gembira sekali mendengar kata-kata Yesus. Ya, dia sangat senang mendengarnya. Dia sudah mengenal, dia sangat bersyukur. Ya, benar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Wah, betapa senangnya hati Maria, dan dia juga ikut memberitahukan kepada yang lain. Nah, adik-adik, ada juga murid-murid yang lain yang mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka dalam perjalanannya, ya, mereka bercerita, ngobrol satu sama yang lain. Kemudian, mereka bercerita, memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada yang diberitahukan kepada mereka tentang kebangkitan Yesus. Tentang apa ya? Tentang Yesus. Mereka mendengar dari murid-murid yang sudah pergi ke kubur. Ya, mayat Yesus tidak ada. Yesus sudah bangkit. Tetapi juga ada malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Wah, murid-murid yang lain juga demikian. Mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Kuburnya sudah kosong. Mereka sangat sedih. Ya, dua orang itu sangat sedih. Kemudian di tengah jalan mereka sedang berngobrol-ngobrol dan tiba-tiba adik-adik ada yang berbicara kepada mereka. Ya, mereka berkata, "Mengapa kamu sedih?" Kata seseorang itu kepada kedua orang itu, "Ya, kami sedih. Apakah engkau satu-satunya orang lain, orang asing di kota ini yang tidak mengetahui apa yang terjadi?" Wah, apa yang terjadi ya? Bahwa imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin menyalibkan Yesus dari Nazaret itu. Sekarang beberapa wanita menyatakannya bahwa mayat Yesus tidak ada di kuburan lagi. Malaikat-malaikat juga mengatakan demikian. Kata kedua orang itu kepada orang asing yang mereka ajak bicara. Orang yang tidak mereka kenal itu juga berkata ya kepada kedua orang itu bahwa Yesus, dijelaskan bahwa Yesus akan dinyatakan di dalam firman Tuhan. Sudah kehendak Allah bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat manusia. Dia akan mati dan disalibkan oleh orang-orang berdosa dan dia akan bangkit, katanya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia akan menjadi juru selamat sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi Tuhan dan juru selamat sampai selama-lamanya, katanya. Lalu mereka terus berjalan sambil mendengarkan pembicaraan orang yang tidak mereka kenal itu. Lalu mereka sudah mau sampai di sebuah rumah. Mereka berkata, "Aduh, kita sudah capek. Ayo, kita mau Kita mau istirahat," katanya. "Kalau begitu, karena kita sudah capek, ayo kita mau istirahat di kampung ini." Lalu mereka mengajak orang itu untuk beristirahat supaya tinggal di tempat itu karena juga sudah mulai malam. Lalu masuklah ia bersama dengan kedua orang itu ke dalam satu rumah dan mereka makan. Dan tahu gak adik-adik, orang itu mengajak membagi-bagikan makanan, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mengucap berkat, lalu mereka makan bersama-sama. Ketika
itu terbukalah mata mereka. Adik-adik, orang itu baru mereka kenal bahwa itulah Yesus yang mereka ajak bicara, yang mereka tadinya tidak kenal. Rupanya Yesus. Hati mereka terbuka, mata mereka terbuka. Wah, mereka ya, mengapakah mereka tidak mengenalnya dari tadi? Orang itu adalah Yesus sendiri, katanya. Tiba-tiba Yesus, wah, lenyap, tidak kelihatan lagi dari pandangan mereka. Lalu mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem juga supaya memberitahukan apa kepada murid-murid Yesus tentang apa? Kejadian bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya mereka menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sadar Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka waktu mereka sedang berbicara. Waktu mereka sedang berbicara, mengobrol-ngobrol, dan Yesus memberitahukan tentang apa? Tentang dirinya yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Kemudian pada waktu banyak lagi murid-murid yang lain yang mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya satu kali atau dua kali, masih banyak lagi dengan murid-muridnya Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik semuanya, itulah saksi. Mereka menyaksikan. Ada yang mereka menyaksikan Yesus disalibkan, ditangkap, disiksa, disalibkan. Mereka juga ada yang melihat dikuburkan. Ada juga menyaksikan Yesus bangkit. Ada yang menyaksikan bertemu setelah bangkit, ya, kepada banyak orang, kepada murid-muridnya juga. Nah, adik-adik semuanya, kita juga menjadi saksi karena kita sudah sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam hati kita melalui apa? Firman Tuhan. Lah, kita membaca firman Tuhan. Ini cerita firman Tuhan. Inilah saksi yang memberitahukan kepada kita tentang Yesus. Dari mana kita tahu tentang Yesus? Dari Alkitab. Kayak kita membaca firman Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, dan karena itu dia mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita pun ikut menjadi saksi, memberitahukan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita. Nah, adik-adik semua, adik-adik juga bisa menjadi saksi karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, saksi tadi apa artinya? Orang yang saksi Kristus, orang yang percaya, yang sudah melihat atau mengalami keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, ya, marilah kita bersaksi, memberitahukan tentang keselamatan itu, ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Isinya apa? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah, ini sudah sering ya kita membacanya, tetapi terus menerus dihafal ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita. Minggu depan diulang lagi, ya. Bukan minggu depan, hari ini, besok dan seterusnya, ulang, baca terus, ya, adik-adik. Nah, kita baca sekali lagi Yohanes 3 ayat 16.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini, karena Yesus yang anak Allah telah menjadi manusia dan juga disalibkan, dikuburkan, tapi juga bangkit. Dan banyak murid-murid sudah melihatnya, malaikat sudah memberitahukannya, dan kepada kami hari ini firman Tuhan memberitahukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka beroleh hidup yang kekal sesuai ayat hafalan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua, berkati orang tua mereka, berkati iman mereka, kesehatan mereka, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kami berharap semuanya bisa dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dan berharap teman-teman juga diberkati Tuhan melalui acara sekolah minggu ini. Jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.